Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita insya Allah akan membahas mengenai diffeomorphisme, kemudian push forward dan pullback. Nah, sekarang kita tinjau, misalkan kita punya dua manifold M dan manifold N. Dimensi antara kedua manifold ini tidak harus sama ya. Nah, kemudian kita andaikan kita punya fungsi f, yaitu pemetaan dari manifold M ini ke manifold N. Nah, kita akan mempelajari apa yang dimaksud sebagai fungsi antar manifold ini yang dikatakan fungsi licin gitu. Nah, untuk melihat definisinya, maka kita tinjau dulu sekarang ungkapan F ini atau wakilan F ini dalam suatu sistem koordinat. Jadi misalkan kita tinjau ada titik P dipetakan oleh F ke N di FP ini. Kemudian kita gunakan salah satu sistem koordinat, katakanlah U, ya U dengan fungsi koordinatnya katakanlah var v. Oke, var v. Kemudian kok sini var v di sini. Ini katakanlah dipetakan ke R pangkat M, misalkan seperti itu. Kemudian yang ini juga di sekitar titik FP ini kita pilih suatu sistem koordinat. Katakanlah ini adalah jangan U ya. A dan B aja ya. Kita akan pakai V-nya nanti untuk vektor biasanya ya. Nah gitu aja ya. Ini lingkungan koordinatnya A, ini lingkungan koordinatnya B. Kemudian fungsi koordinatnya katakanlah apa ya, di sini misalkan var v, lalu di sini misalkan ya udah pesi dulu aja ya. Pesi dulu. Oke. Jangan. Kita pakainya V aja, V. Nah, pakainya V. Ini katakanlah ke R pangkat N. Nah, lihat tadi saya katakan kita tidak mengharuskan dalam pembicaraan kita ini sekarang bahwa dimensinya M itu sama dengan dimensinya N ya. Bisa dilihat di sini dia peta koordinatnya ke R pangkat M, kalau yang ini ke R pangkat N. Nah, maka pernyataan atau wakilan si F ini dalam sistem koordinat var v dan V ini dapat kita tuliskan sebagai seolah-olah kita memetakan dari titik. Jadi misalkan begini ya. Misalkan var v P ini kalau dinyatakan dalam koordinatnya dia katakanlah sama dengan ini X mu. Saya tulis begitu saja ya. Maksudnya ada X1, X2, X3 sampai Xm gitu. Nah, kemudian yang ini misalkan var v dari FP itu dinyatakan sebagai J mu misalkan. Nah, maka kita dapat nyatakan sekarang F ini dalam ungkapan seperti ini. Berangkat dari sini, dipetakan ke sini, lalu dipetakan ke sini, lalu dilanjutkan ke sini. Jadi var v min 1 dilanjutkan oleh si F, lalu dilanjutkan oleh V. Nah, seperti itu, sehingga di sini dia yang dimasukkan adalah nilai X-nya, maksudnya ini ya, X mu. Oke. Saya tulis begini aja, X mu. Itu misalkan seperti ini, maka di sini hasilnya ya nanti dalam bentuk seperti ini, Y alfa, katakanlah begitu. Ya. Nah, jadi fungsi F ini dalam wakilan koordinatnya salah satunya bisa kita ungkapkan seperti ini. Saya katakan salah satunya apa? Karena kita milih pakai sistem koordinat A, var v, dan di sini pakainya sistem koordinat B, V gitu. Nah, sekarang fungsi F ini akan kita katakan merupakan fungsi yang licin gitu ya.
kalau apa? Perlu diketahui, maka kalau seperti ini, kalau misalkan kita itu sudah jelas sistem koordinat yang dipakai itu apa, maka kita bisalah menuliskan ini abuse of notation ya, f fungsi x gitu ya. Nilai di sini adalah diperoleh dari f yang fungsi x. Nah, padahal kan sudah melibatkan suatu sistem koordinat ini sebenarnya. Y-nya juga melibatkan sistem koordinat, di sini x-nya juga melibatkan sistem koordinat. Tapi andaikan dalam hal ini dalam pembicaraan kita sistem koordinatnya sudah jelas itu. Maka dengan tanda kutip ya kita melakukan abuse of notation, ini bisa kita terima. Atau kalau per komponennya ya kita bisa katakan tulis begini ya, kita bisa tulis seperti ini. Nah gitu ya. Tuh. Nah maka dikatakan fungsi f itu continue kalau licin, smooth gitu ya. Itu kalau apa? Kalau ungkapan ini ya seperti ini ya. Nah, R ini dapat dilakukan terus untuk R terus sampai tak hingga. Ya, jadi turunan parsial Y alfa ini terhadap X mu ini dapat dilakukan terus sampai tak hingga. Ya, R-nya terus ya sampai ke tak hingga. Kalau ini dapat kita lakukan terus, maka si fungsi F ini kita katakan fungsi yang continue. Fungsi yang licin atau dalam bahasa Inggrisnya itu smooth gitu ya. Fungsi yang smooth. Nah, tapi kan kita mungkin bertanya, ini kan mendefinisikan kesemoothan atau kelicinan fungsi f ini kan melibatkan sistem koordinat nih, y sama x. Bagaimana kalau kita gunakan sistem koordinat yang lain? Contoh, misalkan di sini diganti sistem koordinat yang lain, di sini juga ganti sistem koordinat yang lain. Apakah masih tetap akan berlaku bahwa f itu fungsi yang licin? Nah, kita lihat sekarang, misalkan ini dulu di sini ya. Kita tinjau misalkan ada sistem koordinat lain, katakanlah A2 gitu, yang akan memetakan ini ke sana. Misalkan ya oleh Farvi 2 misalkan. Maka dan ini misalkan adalah X2. Sekarang ini akan kita sebut sebagai Farvi 1. Ini kita akan sebut sebagai X1 ya, tadi A1. Maka kita tentunya akan mendapatkan ungkapan di sini 1, sini 1, ini sekarang 2 ya. Ini 2. Oh maaf, belum. Ini kita kembalikan dulu ke awal. Jadi misalkan kita tinjau yang ini dulu. Ini berarti kita tulis 1, kemudian ini 1, ini 1. Nah, sementara kalau dinyatakan dengan yang sistem koordinat yang kedua, maka itu akan menjadi Y alfa ini ya sama dengan V lalu F ini lalu lalu di sini adalah Farvi min 1 yang kedua, ini yang satu ya. Yang kedua. Tentunya di sini adalah X2. Kan begitu? Ya. Nah, kalau tadi dengan Farvi 1 ini misalkan berlaku seperti ini sehingga si F-nya bisa kita katakan smooth atau licin, maka apakah pertanyaannya apakah parsial Y alfa R parsial X 2 mu R itu juga akan sama seperti ini. Ya, artinya dapat diturunkan terus untuk R yang menuju ke tak hingga. Ya. Apakah dapat diturunkan terus-menerus sampai derajat tak hingga. Nah, kita dapat melihat seperti ini sekarang ya. Ini tentunya akan dapat kita nyatakan menjadi seperti ini. Farvi 1 Farvi min 1 ya. Iya. Oke, lalu ini adalah Farvi 1 ya, lalu ini adalah Farvi 2. Sini masih X2 mu. Ya, lihat. Dari sini di sini Farvi min 2 ya. Min 1, maksudnya min 1. Dari sini ya ini dibawa ke sini. Oke, oleh ini.
kemudian dilanjutkan oleh var V1. Jadi dari sini dibawa ke sini, dibawa dulu ke sini oleh var V1, lalu dibawa balik lagi ke sini oleh var V-1, ya, oleh var V1 min 1. Dibawa balik lagi, baru dilanjutkan oleh F, lalu oleh V ini. Ya. Padahal ya, kalau kita lihat ini kan tentunya akan menghasilkan koordinat X1 yang dinyatakan oleh X2. Ya. Yang bagian ini tentunya adalah koordinat X1 dinyatakan oleh X2. Tidak lain, ini adalah biasa kalau di video sebelumnya kita tuliskan seperti ini ya, C1, 2. Ya, transisi atau kebalik ya, saya biasanya nulis simbolnya ya. Nanti tinggal diperhatikannya apakah indeksnya betul penulisan seperti ini. Yang jelas ini adalah transisi dari sistem koordinat yang kedua ke sistem koordinat yang pertama. Nah, ini sudah jelas fungsi licin ya. Dari mana? Ya, sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi oleh si manifold M, yaitu apa? Setiap fungsi transisi antar sistem koordinat itu harus licin. Nah, kemudian, ya karena kita berbicara manifold yang licin ya. Kemudian, yang ini tentunya adalah ini. Ya, tentunya adalah ini. Yang sudah jelas tadi merupakan fungsi yang licin. Ya, karena diasumsikan di awal tadi ini adalah fungsi yang licin. Sehingga ini licin, ini juga licin, ya otomatis keseluruhan ini juga fungsi yang licin. Sehingga berarti ungkapan ini menyatakan suatu fungsi yang licin. Berarti dapat kita simpulkan sekarang bahwa F itu meskipun dinyatakan dengan sistem koordinat var V2 di sini, ya sebelah sini pakainya var V2, maka tetap dia merupakan fungsi yang licin. Asalkan apa? Tadi yang var V1-nya juga licin. Jadi dapat kita katakan berarti di ranah domainnya si F ini kelicinan dari fungsi F ini tidak bergantung pada sistem koordinat yang kita pilih, gitu ya. Begitu juga kalau kita tinjau di ranah ranknya, ya, rank dari pemetaan F ini. Kalau kita ganti sistem koordinatnya juga, tetap tidak akan mempengaruhi kesimpulan kita bahwa fungsi F itu adalah fungsi licin. Jadi itu silakan dibuktikan sendiri ya. Sehingga dapat kita katakan sekarang bahwa kelicinan suatu fungsi itu tidak bergantung pada sistem koordinat yang kita gunakan untuk atau kita gunakan untuk menyatakannya gitu ya, untuk mewakilinya gitu. Oke. Sudah jelas tentang makna dari fungsi licin. Sekarang kita tambahkan, ini saya hapus ya. Saya hapus. Andaikan F pemetaan dari M ke N itu, andaikan F adalah pemetaan licin. Oke. Kemudian jika F bijektif, ya, sekedar mengingatkan sedikit, bijektif itu berarti dia bersifat injektif dan juga dia bersifat surjektif dan menyeluruh gitu ya. Kemudian jika F itu bijektif dan F-1 karena bijektif maka dia jelas punya inverse ya, jelas punya inverse. Dan F-1-nya juga smooth, juga licin, ya, maka F disebut diffeomorfisme dari M ke N dan sebaliknya juga. Bisa disebut diffeomorfisme dari N ke M, boleh. Ya. Jadi syarat bagi suatu fungsi antar manifold itu disebut sebagai diffeomorfisme itu kalau apa? Pertama, F, ya tadi F-nya harus licin. Yang kedua,
si F-nya harus bijektif dan inverse-nya juga licin. Ya. Nah, lalu kalau seperti ini M dikatakan diffeomorfis dengan N. Ya, M dikatakan diffeomorfis dengan N, atau sebaliknya juga bisa ya. N dikatakan diffeomorfis dengan M gitu. Nah, diffeomorfisme ini kalau misalkan kita tinjau diffeomorfisme dari suatu manifold ke dirinya sendiri, maka nanti kumpulan dari diffeomorfisme itu biasa disimbolkan dengan seperti ini. Ya, itu kumpulan semua diffeomorfisme dari suatu manifold M ke manifold dirinya sendiri, itu akan membentuk suatu grup, gitu ya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kita akan tinjau mengenai push forward, ya. Ini kita hapus dulu, ya, semuanya kita hapus. Jadi ini tidak lain, dia hanyalah definisi ya, hanya menjelaskan definisi dari apa itu diffeomorfisme dan makna diffeomorfis. Oh ya, sebelum saya masuk ke push forward, saya tambahkan dulu konsekuensinya ya. Kalau manifold M itu diffeomorfis dengan N, maka konsekuensinya dimensinya manifold M ini harus sama dengan dimensinya manifold N. Ya. Itu. Jadi ini konsekuensinya. Kalau M ini diffeomorfis dengan N, berarti dimensinya harus sama. Itu. Nah, sekarang kita hapus dulu yang ini ya. Andaikan F itu pemetaan dari M ke N adalah pemetaan licin. Nah, jadi nggak harus diffeomorfisme ya, pokoknya licin F-nya. Berarti tidak harus bijektif, apalagi juga tidak harus F-1-nya licin gitu ya. Kalau tidak harus bijektif, maka belum tentu ada inverse-nya kan. Nah, maka sekarang kita dapat memetakan ini saya hapus saja ini. Oh, nggak usah lah. Ini saya gini. Misalkan saya punya vektor singgung di sini, katakanlah ini adalah VP. Ya, V aja lah ya. P-nya sudah jelas pokoknya gitu. Saya nggak tuliskan titiknya ya. Misalkan kita punya suatu vektor singgung di titik P ini, berarti V itu adalah anggotanya dari TPM. Maka kita bisa mendefinisikan suatu fungsi, biasa disimbolkan dengan F star-nya di bawah, yaitu pemetaan dari TPM, ruang singgung di atas titik P ini, kemana? Ke ruang singgung di atas titik FP. Jadi ini TFP. Lihat, ininya bukan M lagi, berarti ini adalah N ya, karena FP itu ada di sini. Nah, kalau kita punya F yang merupakan pemetaan licin, maka kita dapat mendefinisikan pemetaan ini. Ya, F star bawah ini ya. Bagaimana definisinya? Kalau kita punya fungsi V, ya ini ungkapannya dulu ya. Berarti nanti oleh F star ini akan kita dapatkan suatu vektor singgung di titik FP ini ya. Dia anggotanya TFPN. Definisinya seperti apa? Kita akan manfaatkan ungkapan turunan berarah ya bagi vektor singgung. Misalkan kita tinjau suatu fungsi ya, suatu fungsi di N. Katakanlah ini adalah fungsi G. Ya. Fungsi di N. Nah,
maka kita dapat meninjau suatu fungsi di M dengan memanfaatkan G ini tadi dan F ini ya. Berarti kita punya suatu fungsi yaitu G kebalik ya. F G ya, balik ya. F lalu G gitu ya maksudnya. Ini adalah fungsi di M. Oke, sebelumnya ini kita asumsikan dia fungsi licin ya, harus fungsi licin ya. Fungsi licin. Biasa kan saya tuliskan begini. Ya, sesuai di video sebelumnya ya. Himpunan semua fungsi licin di manifold N saya akan tuliskan seperti ini. Nah, maka saya akan punya fungsi licin di M dengan memanfaatkan G ini dan F ini, yaitu F, pemetaan F lalu dilanjutkan oleh G. Oke, jadi ini adalah anggotanya himpunan fungsi licin di M. Oke. Nah, karena dia anggota fungsi licin di himpunan anggota fungsi licin di M, maka ungkapan seperti ini saya tulis begini ya. Turunan berarah V bekerja pada ini dapat didefinisikan dengan baik, gitu ya. Nah, seperti apa? Maka kita akan gunakan wakilan koordinat, yaitu tapi begini, sebelum kita menyatakan ungkapan di dalam wakilan koordinat, kita akan perjelas dulu tadi apa yang dimaksud dengan ini F star V kalau V-nya anggotanya TPM. Nah, maka begini ya, F star V sebagai anggotanya TFPN, maka dia dapat dia dapat dikenakan pada F star V ini dapat dikenakan pada apa? Pada si G ya, karena G itu adalah fungsi licin di N, dapat dikenakan pada ini. Hanya saja kan ungkapan ini belum diketahui ya kan, maka bagaimana proses bekerjanya dia pada fungsi licin G ini. Nah, ini bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya, dalam bentuk seperti ini. Kalau yang sebelah kanan ini jelas sudah bisa diketahui ya kan, karena apa? Karena ini adalah fungsi licin di M dan ungkapan untuk V-nya sudah jelas tadi di awal diasumsikan kita punya V akan dipetakan ke sana. Ya. Nah, maka sekarang akan kita eksplisitkan ini dalam bentuk suatu sistem koordinat. Kalau kita pilih ya, misalkan ini tadi adalah V sistem koordinatnya, maka kita dapat nyatakan begini. V-1 ya, V-1. Di sini berarti adalah Y gitu ya. Kemudian yang sebelah sini kita akan tuliskan dia berarti adalah F ini berarti dari sini, dari misalkan kita gunakan sistem koordinatnya adalah yang V1 gitu ya. Berarti ini adalah V1 min 1 dilanjutkan oleh F lalu dilanjutkan oleh G. Nah, gitu ya. Seperti itu. Ini berarti adalah X. Ini adalah X. Fungsi X. Nah, itu. Nah, kemudian ya, kalau misalkan ya, ini misalkan G ini tidak lain adalah salah satu dari Y alpha ini ya, salah satu dari Y alpha ini. Maka apa? Lalu misalkan ini itu sebagai vektor singgung di sini katakanlah dinyatakan sebagai W alpha parsial per parsial Y alpha misalkan gitu ya. Lalu G ini salah satu dari Y mu, Y beta misalkan ya. Maka kita punya begini. W alpha parsial per parsial Y alpha. Oh, biar langsung aja ya. Langsung aja. Y-nya misalkan sama dengan alpha. Mu-nya ini sama dengan yang alpha. Y alpha. Nah, gitu ya. Jadi misalkan G itu sama dengan Y alpha. Nah, indeksnya sama dengan indeks ini misalkan.
Kenapa kita pilih alfa? Ya biar nanti ini hilang gitu ya. Jadi kita ambil salah satu aja, ya nanti kita dapatkan ungkapan yang mau kita cari. Kemudian yang sebelah kanan, berarti lalu V-nya misalkan adalah V beta parsial per parsial X beta ya dalam sistem koordinatnya VAR-V1 ini. Maka ini tentunya adalah V beta parsial per parsial X beta. Kemudian nanti ini semua kan akan menjadi apa? Akan menjadi Y alfa fungsi dari ini dia fungsi dari X, katakanlah X-nya adalah X mu gitu ya. Oke, jadi dari sini ini sama dengan 1, maka kita akan dapatkan apa? Bahwa W alfa itu sama dengan V beta parsial Y alfa, kita nggak tuliskan lagi variabelnya, parsial X beta. Ini dia. Ya, jadi ungkapan untuk F star V ini sekarang dapat kita nyatakan dalam bentuk W alfa parsial Y alfa dengan W alfanya adalah ini dia. Ya. Kita dapatkan ini karena apa? Kita tadi pilih sistem koordinat di sini VAR-V1, di sini V. Gitu. Oke ya, jadi jelas sekarang sudah bahwa benar kita bisa mendefinisikan F star bawah ini. Kalau kita punya F pemetaan licin dari M ke N, dengan definisinya adalah apa? Setiap V di TPM ini akan dipetakan ke TFPN menjadi vektor singgung di sini, yang komponen dari vektor singgung itu relatif terhadap suatu sistem koordinat itu bisa kita hitung dengan cara seperti ini. Gitu. Oke. Nah, kemudian F star bawah inilah yang kita namakan sebagai push forward. Ya. Jadi push forward ini bisa kita definisikan kalau kita punya fungsi licin dari manifold M ke N. Apa itu push forward? Ya, pemetaan dari ruang singgung, suatu ruang singgung di M ini ke ruang singgung lain di ruang singgung di N gitu. Nah, sekarang jadi arahnya kalau dilihat dari sini, arah pemetaan push forward itu adalah dari M ke N, yaitu searah dengan si pemetaan F-nya. Nah, sekarang kita dapat mendefinisikan pemetaan yang arahnya kebalikan dari F ini, yaitu dari N ke M. Padahal F-nya belum tentu harus licin, belum tentu harus diffeomorfis gitu ya. Tapi kita bisa mendefinisikan pemetaan dari N ke M dengan memanfaatkan F ini. Dalam hal ini perlu ditekankan bukan pemetaan dari N ke M ya, tapi maksudnya nanti dari ruang dual, ruang jodohnya si TFPM N ini ke ruang jodohnya TPM. Oke, saya hapus ini sekarang. Jadi sekali lagi ya, saya ulangi. Kalau kita punya F, kita bisa mendefinisikan F star push forward, star bawah ya, push forward dari TFTP ke TFPN ya, dari TPM ke TFPN. Lalu sekarang kita akan mendefinisikan fungsi yang arahnya kebalikan dari si F ini, tapi bukan dari TFP, tapi dari star jodohnya dari TFP. Jadi kita akan tuliskan dengan startnya di atas, bukan dari TFPN ya, bukan dari sini tapi dari jodohnya TFPN. Biasa kan kita tuliskan ada startnya di sini, petakan ke T jodohnya TPM ini. Berarti kita tuliskan start di sini. Oke. Nah, berarti sekarang ini akan memetakan suatu kofektor di sini di atas FP ini ke menjadi kofektor di atas titik P ini. Dia andaikan kita punya kofektor di sini omega, maka ini akan dipetakan oleh F star ini ya menjadi kofektor di
TPM ya, gitu ya. Saya tuliskan begini dulu aja. Nah, seperti apa definisinya? Ungkapan kofektor di TP asterisk M yang diperoleh dari pemetaan ini. Nah, itu dapat kita definisikan dengan memanfaatkan push forward tadi, ya. Dengan memanfaatkan push forward tadi. Seperti apa? Begini. Sebagai anggotanya TP asterisk M, maka dia dapat dipandang sebagai fungsional linear, ya kan, di TPM ini, ya. Bisa dipelajari kembali materi tentang vektor, kofektor, dan tensor ya di video sebelum ini. Maka ungkapan ini F star omega ini dapat kita tuliskan sebagai fungsional linear yang akan memetakan suatu vektor di TPM. Katakanlah vektornya V. Kita tulis begini. Ini hasilnya harus berupa bilangan real ya. Dan definisinya seperti apa? Masalahnya kan kita nggak tahu ininya nih. Ininya mungkin kita bisa, ya katakanlah kita punya ini. Kalau dikenakan dengan hasil pemetaan F star ini, apa hasilnya ini? Nah, maka caranya adalah dengan cara si V-nya kita bawa dulu, V ini, misalkan V ini adalah yang ini, kita bawa dulu ke sana dengan dengan push forward, oke. Kita bawa dulu ke sana, lalu di sana taruhnya sebelah kanan ya, F star V. Lalu di sini kita petakan oleh si omega ini, ya, karena omega ini tadi kan di atasnya FP, ya kan. Nah, maka ungkapan ini jelas karena tadi ini kita ketahui, ya kan. Ungkapan ini jelas, ini juga diketahui, maka sebelah kanan ini juga bisa kita hitung. Nah, kalau sebelah kanan bisa kita hitung, berarti sekarang kita bisa memaknai apa maksud dari ungkapan seperti ini. Ya, jadi inilah cara mendefinisikannya. Saya pakai tanda 3 ya, sama dengan 3 gini. Cara kita mendefinisikan hasil pemetaan oleh F star atas ini. Nah, sekarang kita akan ungkapkan dalam bentuk sistem koordinat. Andaikan ini adalah misalkan begini sajalah, tilde indeksnya misalkan alfa, dx alfa. Lalu ini misalkan V-nya adalah V beta, parsial per parsial x beta. Oke. Kemudian omega ini misalkan adalah omega alfa dy alfa. Ya, pakai sistem koordinat tertentu di sini. Kita nggak usah nyebutkan lagi apa sistem koordinatnya gitu ya. Kemudian F star V ini tentunya seperti tadi ya. Itu sudah jelas, misalkan F star V itu sama dengan V, dia adalah V alfa parsial per parsial Y alfa misalkan, maka V alfa ini dapat dinyatakan sebagai V misalkan mu parsial Y alfa per parsial X mu, kan gitu ya. Lalu ini berarti adalah parsial per parsial Y alfa. Nah, ini dia. Oke, ungkapannya berarti ini akan kita ganti sekarang menjadi V, misalkan ini beta ya. Kalau ini beta, berarti ini juga beta. Berarti ini adalah beta. Oke, ini beta, ini juga beta. Nah, biar kita bedakan dulu dengan si alfa di sini ya. Berarti kita punya sekarang ini adalah V mu. Oke, V mu, kemudian parsial Y beta per parsial X mu, lalu ini ya, parsial per parsial Y beta. Oke, nah lanjut sekarang yang sebelah kiri berarti akan menjadi omega ya.
omega alpha tilde V beta, lalu ini berarti adalah karena apa? Fungsional linear ya. Ini adalah kok omega lagi sih. Ini dx alpha, ini adalah parsial per parsial x beta. Yang sebelah kanan berarti akan menjadi omega alpha V mu parsial y beta per parsial x mu, lalu ini ya dy alpha, parsial per parsial y beta. Ini tidak lain adalah delta Kronecker alpha beta, yang ini juga sama ya, ini juga sama, yaitu delta Kronecker alpha beta. Sehingga kita bisa dapatkan ini kalikan delta Kronecker alpha beta akan menjadi omega alpha tilde V alpha. Kemudian yang ini akan menjadi omega alpha V mu parsial y alpha, per parsial x mu. Sekarang kita samakan mu dengan alpha, berarti alpha harus kita ganti, berarti ini akan kita ganti menjadi beta. Ini juga saya akan ganti dengan beta. Lalu yang ini saya ganti dengan alpha, saya ganti dengan alpha. Lihat ya, hal seperti ini dibolehkan karena apa? Yang kita ganti adalah indeks dummy. Pasangannya kita ganti secara bersamaan ya. Itu. Kemudian kita akan lihat lagi dari sini, maka ada V alpha, di sini ada V alpha, bisa kita hilangkan kedua ruas ini V alfanya, sehingga kita punya V alpha tilde itu sama dengan V alpha parsial Y beta per parsial X alpha. Ini dia. Ya, jadi kita bisa menyatakan F star omega ini kok UB dari tadi ya? Saya omega ya harusnya ya. Kita bisa menyatakan F star omega ini dengan ungkapan seperti ini. Tentunya kita harus menjawab apa itu omega alpha tilde. Nah, omega alpha tilde bisa dinyatakan dalam V seperti ini. Oke ya. Oh, kok ada V-nya? Nggak ada ya. Harusnya nggak ada V-nya ya. Dalam ini ya, omega beta. Nah, iya. Kan harusnya tidak bergantung pada V ya. Gitu. Oke ya. Jadi sekali lagi, F star, starnya di atas itu adalah pemetaan dari ruang jodohnya suatu ruang singgung di N ke manifold ke ruang jodoh suatu ruang singgung di M, yaitu kofektor di sini akan dipetakan ke kofektor di M ini. Kofektor di M secara umum bentuknya seperti ini kalau kita pakai suatu sistem koordinat. Maka pertanyaannya sekarang, apa komponennya ini, omega alpha tilde ini? Maka berdasarkan perhitungan kita tadi, kita bisa jawab omega alpha tilde itu adalah seperti ini, yaitu omega beta yang merupakan komponen si omega di sini berdasarkan suatu sistem koordinat dengan dikalikan dengan parsial y beta per parsial x alpha. Y dan x ini terkait dengan masing-masing terkait dengan sistem koordinat di sini dan sistem koordinat di sini yang kita pilih. Itu. Oke. Nah, berarti sudah jelas definisinya terdefinisikan dengan baik, asalkan tadi fungsi f-nya itu adalah fungsi yang licin, ya. Misalkan fungsi f-nya adalah fungsi yang licin. Dan arahnya sekali lagi f star atas itu arahnya adalah kebalikannya ya. F star atas itu arahnya kebalikannya dari M ini ke M ini. Tapi bukan pemetaan dari N ke M ya, perhatikan. Ini pemetaannya dari ruang jodoh ke ruang jodoh. Sementara kalau F star yang F star yang bawah yaitu push forward itu adalah searah dengan si F ya. Nah, F star atas inilah yang disebut sebagai pull back. Gitu. Oke, jadi kalau kita rangkum ya, pertama tadi kita belajar tentang apa itu fungsi licin. Kita bisa menyatakannya dalam ungkapan sistem koordinat, tetapi perlu dipertegas bahwa kelicinan suatu fungsi itu tidak bergantung suatu fungsi atau suatu pemetaan antar manifold itu tidak bergantung pada pemilihan sistem koordinat.
Kemudian kita juga mempelajari apa itu pemetaan diffeomorphis, yaitu pemetaan yang dari suatu manifold ke manifold lain, dan dia adalah pemetaan yang licin, kemudian dia harus bijektif, dan inverse-nya juga harus licin. Dan lalu kita lanjut mempelajari tentang push forward. Push forward itu adalah suatu pemetaan dari ruang singgung M ke N yang kita definisikan berdasarkan suatu fungsi licin dari M ke N gitu ya. Sementara pullback itu adalah pemetaan dari ruang jodoh di N ke ruang jodoh di M berdasarkan fungsi licin dari M ke N. Yang perlu dipahami di sini, fungsi licin yang dimaksud yang kita gunakan untuk mendefinisikan push forward dan pullback ini tidak harus merupakan diffeomorphisme gitu ya. Dan kalau kita bahas lebih lanjut, maka nanti bisa dikembangkan kalau yang F star bawah ini bisa untuk memetakan dari tensor tipe P,0 gitu, R ya kemarin saya pakainya ya, R,0 di titik P ya ke ruang tensor yang bersesuaian di sini ya, hasil pemetaan FP-nya ya. Jadi begini ya. FP di sini juga R,0. Kemudian yang F star atas itu juga bisa diperluas untuk pemetaan dari nanti dari T 0,S gitu, FP N ke, ini nggak usah pakai kurung ya. Ini juga nggak usah pakai kurung. Ini kok ke M sih? Ya ini harusnya ke N ya. N. Ini bisa kita perluas dari ruang ini ke ruang ini. Ya, 0,S M gitu ya. Ya, gitu. Baik, untuk pembahasan ini saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah setelah ini kita akan membahas mengenai turunan Lie ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.